Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini dengan semangat untuk kalian semua, para holder Cardano terutama. Hari ini saya bahas khusus untuk Cardano, salah satu koin andalan saya juga, yang mana pendirinya adalah mantan pendiri Ethereum. Siapa dia? Charles Hoskinson. Orangnya yang sangat ramah, yang selalu memperhatikan investornya, dan punya proyek-proyek yang bukan abal-abal tapi blockchain terkemuka. Siapa yang nggak kenal Cardano? Cardano saya rasakan menjadi aset digital yang luar biasa, bisa dikatakan BTC-nya Asia, yang mana Singapura, Jepang investasi di Cardano sampai puluhan tahun. Dia sangat berani ya. Langsung ada analis yang mengejutkan, makanya saya bahas Cardano hari ini. Analis memprediksi harga Cardano berpotensi naik 2.478% di tahun 2026. Kok bisa ya? Oke, kita langsung bahas di sini kenapa bisa naik kayak begitu, kawanku. Menjelang akhir tahun 2025, banyak analis kripto memulai merilis prediksi mereka untuk tahun yang baru. Hal ini terjadi di tengah kinerja pasar kripto yang sebagian besar mengecewakan sepanjang tahun 2025. Tapi untuk Cardano tidak mengecewakan. Ya, koin ini holdernya ataupun kapitalisasinya masih besar. Meskipun sebelumnya banyak yang memprediksi akan terjadi rally besar, pasar kripto justru longsor, kesulitan untuk memperoleh momentum. Wah, kacau ya. Sebagai contoh, harga Cardano turun sebesar 43,7% tahun ini dan kini berada di 87,52% di bawah harga tertingginya sepanjang masa, ya, 3,10, yang mana turun Cardano tahun ini juga 87%, kawan. Ya, PP 60%, ya wajar. Ini aja turun dalam, semua longsor kendor kayak Martini. Para analis menyebutkan sejumlah faktor yang menjadi penyebab penurunan tajam ini. Ya, pokoknya menariknya pendiri Cardano, Charles Hoskinson, selalu secara terbuka menuduh beberapa institusi telah memanipulasi pasar dan menekan harga. Ya kan? Ini betul-betul gara-gara katrum ini ya. Pokoknya kita lihat di masa depan. Mudah-mudahan ganti Fed ya, ganti Katram. Ini betul-betul gara-gara satu orang ini berkutakan kacau balau market ya. Mudah-mudahan cepat mudar gitu. Bercanda kawan. Aduh, keceplosan ini masa cepat mudar. Aduh, ya bikin orang yang, ya kalau mudar satu nggak apa-apa, dia aja bikin banyak orang mudar. Nggak percaya kalian, itu yang kerugian lepret sampai kena 500 miliar langsung mati di mobilnya. Itu kan terjadi pada Jumat yang mengerikan waktu Trump pertama kali mengumumkan tarif dagang sama Cina. Itu kan turunnya gila-gila 2.000 miliar dolar, kalau nggak 20 miliar dolar yang kena likuidasi itu dihantam. Dan juga si Trump itu masang short itu. Ya, masang short, tapi dia kan punya banda dunianya, punya BTC sama ETH. Dia pasang short, kemudian punya dia sudah jual di harga tinggi, nge-short pula. Ya, kita bahas aja lah ya. Oke, yang mana para analis menyebutkan sejumlah faktor yang menjadi penyebab penurunan bla 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 bla. Ada Cardano akan tembus 10 dolar tahun depan. Dengan hanya beberapa minggu tersisa sebelum tahun 2025 berakhir, Minster ya, yang dikenal sebagai Chief Meme Officer CMO dari DEX berbasis Cardano, MinSwap, menyampaikan optimis kuat terhadap tahun mendatang. Oke, kita lihat di sini. Ia memprediksi bahwa tahun 2026 akan menjadi periode yang sangat bullish bagi Cardano dan token aslinya. Ada dengan proyeksi harga bisa melesat hingga 10 dolar, melesat ya.
Ini bahasa Indo itu mangkatso, melesiat itu makan daging, bisa melesiat lari. Meskipun terdengar ambisius, target $10 ini bukanlah hal baru di kalangan komunitas Cardano. Analis seperti ini dan gambar Telo dan Sebi sebelumnya juga pernah menyampaikan prediksi serupa. Meski hingga kini prediksi-prediksi itu belum terwujud, Mister tetap yakin bahwa lonjakan harga tersebut bisa terjadi secepatnya tahun depan. Mudah-mudahan ya. Sebagai perbandingan, target tersebut jauh melampaui rekor tertinggi Cardano sebelumnya, yakni $3,10 dengan harga Cardano ini di 0,3878. Token ini harus melonjak sekitar 2.478% untuk mencapai level $10. Apa yang mendorong Cardano ke $10, kawan? Walaupun Mister tidak memberikan analis rinci sebagian dasar prediksinya, komentarnya mencerminkan sentimen positif yang semakin berkembang di antara sebagian anggota komunitas yang percaya bahwa Cardano tengah memasuki fase transformasi besar. Selama akhir pekan, Charles Hoskinson membagikan pandangannya tentang apa yang bisa diharapkan komunitas dalam beberapa bulan ke depan. Ia menyatakan bahwa shitcoin berfokus privasi Mignet akan tampil di luar biasa tahun depan, mudah-mudahan. Selain itu, tim juga berencana meluncurkan peningkatan skalabilitas Leos serta terus mengembangkan ekosistem CeFi Cardano secara keseluruhan pada tahun 2026. Mohon maaf, saya agak serak suaranya, kebanyakan rokok ini kretek, nggak mampu beli yang pakai sepatu lagi sangkut. Hoskinson juga percaya bahwa Kongres AS akhirnya akan mengesahkan Clarity ACT yang telah lama dinantikan sebelum tahun 2026 dan menyebutkan sebagai katalis penting yang bisa mendorong perusahaan teknologi besar untuk mengadopsi kripto. Menurut tonggak regulasi ini dapat mendorong harga BTC mencapai $250. Wah, mantep, pada akhir tahun yang kemudian memicu rally besar-besaran di pasar altcoin. Secara keseluruhan, Hoskinson memprediksi nilai pasar kripto global bisa melonjak hingga $10 triliun setelah Clarity ACC resmi disahkan menjadi undang-undang. Wah, mantap ini. Untuk saat ini Cardano masih kesulitan bersama aset kripto besar lainnya karena memasuki bulan Desember yang dengan tren penurunan Cardano tercatat turun 7,83% dalam 24 jam terakhir. Di tengah kondisi ini, sentimen komunitas ikut melemah. Oke, untuk saat ini Cardano masih kesulitan. Sebagai catatan, plafon prediksi Cengeli memperkirakan Cardano baru akan mencapai $10 pada Desember tahun 2031. Kelamaan. Keburu mati ya. Mudah-mudahan nggak usah mikir $10. Ya, kita naik ATH saja di tahun depan sudah kaya raya. Mumpung harganya kendor, kita tembak saja apapun yang terjadi. Tunggu saja nanti, mudah-mudahan cuan semua. Untuk PP jangan diragukan. Terkuat saat ini PP. Masih ranking 44. Kemudian nanti banyaknya uang dana-dana segar yang akan masuk. Saya rasa akhir tahun PP akan terbang sendirian. Mudah-mudahan yang lain ditinggal, hanya PP aja yang terbang ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, dan selalu Mas Bro menghimbau dan untuk kalian semua mengingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan, bisa habis-habisan, maka semua tanggung jawab masing-masing, riset sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.